Verbal dan nonverbal bukan? Verbal dan nonverbal. Verbal sama nonverbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hingga malam untuk audiens semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atau yang kami singkat sebagai Kombis 5. Alangkah baiknya kita saling mengenal dulu. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Lalu, saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang lain. Ada Andrianto Nugroho, Hasti Saheni, ada Muhammad Said, lalu ada Tetri Ovaliani Oktavia, ada Salsabila Nanda Feliansyah, dan yang terakhir ada Feni Rahmawati. Kalian pernah berkomunikasi nggak sih? Sering setiap hari komunikasian. Pernah, setiap hari malah. Sering bahkan. Kan manusia itu makhluk sosial. Dengan saling berkomunikasi, manusia itu saling terhubung. Lo tahu nggak sih definisi komunikasi itu apa? Tahu dong. Definisi komunikasi itu Who say what, in which channel, to whom with what effect. Percakapan antara dua orang atau lebih yang saling memberikan informasi. Penyampaian pesan oleh si komunikator kepada komunikan dan menyebabkan efek tertentu. Seberapa penting komunikasi menurut pandangan lo? pasti penting lah. Komunikasi sangat penting untuk kita tahu informasi yang terbaru itu tuh apa. Penting banget. Karena banyak banget ya hal yang nggak kita tahu kecuali kita melakukan komunikasi itu tadi. Penting nggak kita ngedengerin orang yang lagi bicara? Penting. Ya, orang berbicara kita harus ngedengerin kan. Itu kan salah satu contoh bahwa kita itu menghargai lawan bicara kita. Penting banget karena kita aja maunya didengerin. Masa sih kita nggak mau dengerin orang lain berbicara? Tuh nggak? Komunikasi bisnis itu komunikasi yang biasa digunakan dalam dunia bisnis. Pertukaran ide, pesan, gagasan yang berkaitan dengan tujuan komersil. Percakapan antara dua orang atau lebih yang saling membahas seputar dunia bisnis. Tapi kalau misalkan kita sehari-hari, kita kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu sama temen, sama keluarga. Isi komunikasinya tuh nggak hanya bertujuan untuk tujuan komersil aja, jadi cakupannya luas banget. Coba kalian jelasin fungsi komunikator dalam bisnis. Tentunya menyampaikan pesan ya. Mengirimkan informasi gitu. Itu meningkatkan keterlibatan karyawan serta menghindari miskomunikasi. Suatu perencanaan pemasaran gimana dia bisa menjualkan produk itu ke tangan konsumen. Komunikasi itu terbagi dua bentuk. Kira-kira kalian bisa ngejelasin nggak? Terdiri dari apa aja? Verbal dan nonverbal bukan? Verbal dan nonverbal. Verbal sama nonverbal. Contoh komunikasi verbal itu seperti kita menulis surat. Dua orang yang sedang bicara face to face. Si A nanya gimana kabarnya dan si B jawab alhamdulillah baik. Bicara secara langsung gitu. Kayak kita ini saling tanya jawab. Kayak gua gitu, chatan sama cewek gua. Kalau komunikasi nonverbal biasanya kita menggunakan gerak-gerik tubuh. Ini berarti jawabannya tuh A gitu. Kalau nggak kayak gini tuh B, C. Bahasa isyarat. Jika kita merasa bosan, kita akan cemberut. Shh, itu artinya jangan berisik. Wilujeng patepang deui. Dalam komunikasi, mungkin nggak ada kesalahpahaman? Apalagi komunikasi nonverbal. Ya mungkin. Pasti selalu ada ya. Banyak sih penyebabnya. Misalnya, kita nih kurang dengar apa sih yang komunikator itu sampaikan. Misalkan kita lagi chattingan sama orang, terus kita salah satu kalimat gitu. Ambang ini. Mungkin beberapa orang mengetahui bahwa itu artinya saranghe. Tapi untuk orang-orang tidak mengetahui dunia K-pop, pasti mereka tidak akan mengerti. Untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut ya kita bisa tanyakan lagi kepada komunikatornya. Ngomong aja secara langsung. Memberikan penjelasan. Kita benerin lagi kata-kata kita. Cari suasana yang nyaman, yang enjoy, untuk nyamain persepsi. Jadi nggak ada kesalahpahaman lagi. Nah, dari penjelasan rekan-rekan saya dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu merupakan hal yang penting dalam bermasyarakat. Agar terciptanya komunikasi yang dapat diterima dalam bermasyarakat, kita perlu mengetahui ketiga aspek dalam berkomunikasi. Yang pertama, ada bahasa. Bahasa yang kita pilih haruslah mudah dipahami.
Yang kedua, ada intonasi. Kita harus memilih bagaimana kita mengatur intonasi kita dan kepada siapa kita berbicara. Yang ketiga, ada tempo. Kita harus mengatur cepat atau lambatnya tempo bicara kita. Jika ketiga aspek tersebut sudah kita kuasai, maka akan terciptanya komunikasi yang efektif dan mudah dipahami. Sekian dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila banyaknya kesalahan serta kekurangan dalam video presentasi kami. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.